pemerintah Republik Indonesia mulai melayani kembali penerbangan internasional ke Bali yang berlaku efektif pada 4 Februari 2022. Ditandai dengan mendaratnya penerbangan inaugurasi oleh pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Narita, Jepang ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Kamis 3 Februari. Pembukaan pelayanan penerbangan Bali bagi wisatawan mancanegara menjadi kabar baik untuk semua pihak, khususnya pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Zainal Nur Arifin di sana. Halo Zainal. Ya, halo rekan Firda di studio. Ya. Zainal, bisa Anda informasikan bagaimana di hari pertama pemerintah membuka kembali penerbangan internasional di Bali ini? Ya, untuk hari pertama pembukaan penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai sendiri, hari ini memang tidak ada jadwal keberangkatan maupun kedatangan internasional, tetapi kemarin sendiri atau hari Kamis tanggal 3 Februari sendiri itu ada penerbangan internasional perdana yang masuk ke Bali, yaitu Garuda Indonesia dari Narita tiba sekitar pukul 4 sore waktu setempat kemarin. Dan penerbangan Garuda ini membawa 12 orang penumpang yang 6 diantaranya itu merupakan wisatawan atau juga pengusaha biro perjalanan wisata yang ada di Jepang. Nah, untuk selanjutnya sendiri dari informasi yang didapatkan bahwa setelah kemarin tanggal 3 akan ada 3 lagi schedule atau jadwal penerbangan internasional selanjutnya, yaitu Garuda Indonesia rute Haneda Denpasar, kemudian Singapura Airlines dengan rute Singapura Denpasar pulang pergi, dan Batik Air juga dengan rute yang sama yaitu Singapura Denpasar PP. Nah, untuk Singapura Airlines sendiri direncanakan atau sudah dijadwalkan akan memulai penerbangan dari Singapura ke Denpasar itu pada 16 Februari 2002 mendatang secara daily flight atau setiap hari dengan frekuensi 1 kali penerbangan dalam 1 hari. Nah, sementara untuk Batik Air sendiri belum dapat jadwal atau belum mendapatkan informasi lebih lanjut kapan Denpasar sendiri akan mulai beroperasi. Seperti itu. Oke, kemudian Zainal, kedatangan wisatawan mancanegara asal Jepang ke Pada sore di Bali begitu, nantinya akan dikarantina berapa hari di sana? Ya, mereka sendiri akan dikarantina selama 5 hari 4 malam di Hotel Bubble, dan Hotel Bubble yang dituju kemarin petang sendiri adalah Grand Hyatt di Nusa Dua, dan mereka sendiri tidak hanya di karantina di kamar, mereka boleh beraktivitas di luar kamar, tetapi masih di area hotel itu sendiri. Dengan istilah dari Kemenparekraf itu menyebutnya warm up vacation sendiri, seperti itu. Kemudian bagaimana syarat untuk ketentuan dari wisatawan di mancanegara yang masuk ke Bali sendiri? Apakah ada perbedaan dari sebelumnya atau apakah sama? Ya, kalau untuk ketentuan saat ini yang berlaku untuk wisatawan mancanegara masuk ke Bali sendiri tidak jauh berbeda, tetapi memang ada kemudahan yang ketentuan yang dipermudah lagi oleh pemerintah, yaitu e-visa itu yang dulu hanya 19 negara, saat ini tidak dibatasi 19 negara, jadi artinya semua negara bisa masuk ke Bali, khususnya untuk wisatawan mancanegara untuk berwisata. Kemudian mereka wajib mengikuti karantina selama 5 hari 4 malam di Hotel Bubble yang sudah ditentukan itu, kemudian menunjukkan hasil PCR selama maksimal 48 jam sebelum keberangkatan dari negara asal, dan mempunyai asuransi wisata senilai 25.000 US dollar, yang sebelumnya, aturan sebelumnya itu 100.000 US dollar, sehingga ada pengurangan atau ada perbedaan dari 100.000 US dollar dan kini menjadi 25.000 US dollar. Sekian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Zainal Nur Arifin atas laporan Anda. Dan tadi Tribunner Zainal juga sudah menghimpun keterangan dari Direktur Layanan dan Niaga PT Garuda Indonesia, ADR Susardi, dan juga Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Nia Niscaya. Berikut liputannya untuk Anda. Adapun pada tahap awal ini, penerbangan Narita Denpasar akan melayani penumpang yang telah memiliki visa bisnis maupun masyarakat yang telah memenuhi kriteria perjalanan lainnya, sesuai dengan ketentuan perjalanan internasional yang berlaku di Indonesia.
Adapun penerbangan Narita Denpasar akan beroperasi setiap seminggu sekali di hari Kamis dengan keberangkatan pukul 9.15 dan tiba pukul 16 waktu setempat. Momentum ini yang kemudian menjadi esensi dasar bagi kami di Garuda Indonesia untuk terus berselaras dengan langkah yang ditempuh pemerintah melalui pembukaan pintu masuk Bali bagi perjalanan internasional yang mulai berjalan pada 4 Februari 2022 mendatang. Melalui pembukaan akses pintu masuk Bali bagi perjalanan internasional, maka sejalan dengan komitmen kami dalam memastikan aksesibilitas penerbangan bagi masyarakat senantiasa terpenuhi secara optimal, Garuda Indonesia mulai hari ini akan melayani penerbangan Narita Denpasar yang merupakan kelanjutan dengan dibukanya penerbangan rute khusus kargo Denpasar Manado, Narita yang baru diresmikan kemarin. Besar harapan kami dengan dibukanya kembali penerbangan internasional ini dapat mendukung kelancaran perjalanan bisnis bagi aktivitas bisnis antar negara maupun mempererat hubungan diplomatik antar negara yang mungkin saja sudah cukup lama membutuhkan pertemuan tatap muka dengan situasi yang kondusif. Ini adalah ibaratnya kita pecah telur, kita uji coba dengan istilahnya bubble, karantina bubble. Tapi dari sisi marketing kami tidak mengatakannya sebagai karantina, tetapi warm up vacation. Apa artinya? Ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap wisatawan yang datang ke Bali sebelum menikmati paket yang telah direncanakan. Lalu apa bedanya dengan karantina yang di Jakarta untuk hotel yang memang siap dalam program ini? Yang pertama, dia tetap berada dalam kelompoknya mulai dari kedatangan sampai beraktivitas di hotel yang sama pada kurun waktu 5 hari 4 malam. Dan dia tidak berada di dalam kamar. Ini untuk hotel yang siap ya dalam warm up vacation, yaitu sudah ada 5 hotel yang bergabung dalam program ini. Terima kasih Bu Nike nih yang menjebrengin gitu ya. Terima kasih Bu. Jadi apa sih konsekuensinya? Karena hotel ini dia harus punya fasilitas yang membedakan antara bubble travelers ini dengan tamu reguler. Ini untuk kebaikan semua. Jadi mereka adalah Hotel Grand Hyatt di Nusa Dua, Westin Resort Nusa Dua, Gria Santrian di Sanur, Viceroy Ubud, dan Royal Bali Jimbaran. Ini 5 hotel ini memiliki 447 kamar siap melayani warm up vacation, dan ada 64 hotel lainnya yang 64 ini akan seperti Jakarta, karantina di dalam kamar. Nah ini sebetulnya kami ingin mohon dukungan semua pihak, baik dari wisatawannya memenuhi prosedur pre-departure sampai di sini arrival, sampai melakukan aktivitas, dan masyarakat Bali tentunya. Karena ini kita harus membangun kepercayaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.